Shalom Sobat Kristus. Nah, di dalam memahami Alkitab, ada banyak hal kita mungkin temukan beberapa bagian dalam Alkitab yang sulit untuk kita pahami secara harafiah. Nah, dalam waktu ini kita akan membahas salah satu ucapan Yesus yang cukup sulit dipahami secara literal, yaitu dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 yang bunyinya, "Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Bagian yang cukup rumit dari perkataan Yesus ini yaitu dalam ucapannya tersebut Yesus mengutip bagian dari kitab suci. Nah, kitab suci yang dimaksud Yesus dah tentu bukanlah kitab Injil, karena kitab Injil ditulis jauh setelah Yesus kembali ke surga. Melainkan kitab suci yang dimaksud Yesus adalah Tanakh Ibrani atau Perjanjian Lama, karena Tanakh merupakan kitab suci bangsa Israel pada zaman itu hingga saat ini. Jadi berdasarkan ayat tersebut, Yesus mengutip perkataan tersebut dalam Perjanjian Lama atau Tanakh bahwa semua yang percaya kepadanya dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, yang sering dipermasalahkan oleh pengkritik Alkitab yaitu Perjanjian Lama tidak ada ayat yang menubuatkan atau menuliskan sama seperti yang Yesus kutip dalam Yohanes 7 ayat 38. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa perkataan Yesus dalam Injil yang mengutip Perjanjian Lama bukan sesuatu yang jarang ditemui. Banyak bagian lain dalam Injil yang menuliskan perkataan Yesus dengan mengutip nubuat Perjanjian Lama. Bedanya adalah kutipan Yesus dalam Perjanjian Lama yang terdapat pada bagian Injil lainnya bisa kita temukan dengan mudah. Misalnya beberapa contoh di bawah ini, dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu ada dalam Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Lalu dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 46a, katanya kepada mereka ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Itu ada di Yesaya 56 ayat 7e, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Lalu dalam Injil Markus 7 ayat 6-7, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu ada dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Lalu bagaimana dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 7 ayat 38? Apakah Yesus salah kutip? Tentunya tidak, karena iman kita meyakini bahwa Yesus merupakan standar kebenaran iman Kristen. Lalu apakah Yohanes keliru dalam menuliskan perkataan Yesus tersebut? Secara pribadi saya yakin tidak, karena selain Yohanes adalah salah satu penulis Injil yang bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya, Yohanes juga orang yang dekat dengannya. Belum lagi ketika kita memikirkan tentang doktrin inspirasi, yaitu bahwa penulis Injil dibimbing oleh Roh Kudus. Memang kita tidak menganut doktrin inspirasi mutlak, namun jika kita melimpahkan kekeliruan tersebut pada penulis Injil, maka keakuratan semua tulisan dalam Injil juga patut dipertanyakan kebenarannya. Selain itu, Alkitab mengajarkan bahwa ketika ada hal yang tidak kita pahami, maka berdoalah dan berserulah kepadanya. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Oleh karena itu, mari kita memahami bersama pertama dan yang terpenting untuk memahami hal yang sulit dalam Alkitab, yaitu
Mari kita lihat dulu konteksnya. Karena Yesus berkata seperti itu pastilah didasari suatu situasi. Yohanes 7 ayat 38 adalah kesatuan dari ayat sebelum dan sesudahnya yang menuliskan tentang hari terakhir dari suatu perayaan. Kita lihat dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Perayaan yang dimaksud dalam ayat 37 adalah bagian perayaan dari Hari Raya Pondok Tahun. Lihat ayat 2, yang biasa dirayakan oleh orang Israel pada bulan ke-15. Perayaan itu berlangsung selama 8 hari, di mana hari pertama dan hari terakhir dari perayaan tersebut adalah hari penantian atau Sabat, dan orang Yahudi tidak melakukan suatu pekerjaan apapun. Dalam perayaan ini ada tradisi di mana para imam menyiapkan tempat yang terbuat dari emas dan mengisinya dengan air dari aliran Siloah yang mengalir di bawah gunung. Selanjutnya para imam mengadakan upacara menuangkan air tersebut di atas mezbah. Konteks utama dari narasi dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 yaitu tentang perayaan Hari Pondok Tahun. Pada hari terakhir perayaan tersebut, Yesus kemudian berdiri dan memproklamirkan dirinya dalam konteks Mesias yang dijanjikan, yaitu dengan menggambarkan dirinya dalam Perjanjian Lama. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah mata air kehidupan, dan barang siapa yang haus, baiklah ia meminum air darinya. Dan barang siapa percaya kepadanya, dalam hatinya akan mengalir air kehidupan, yaitu roh yang akan mereka terima. Nah, dalam konteks ini kita bisa dengan mudah memahami perkataan Yesus tersebut, yaitu Yesus menggunakan bahasa kiasan untuk menggambarkan dirinya dalam Perjanjian Lama sebagai mata air kehidupan. Dalam Perjanjian Lama ada beberapa ayat yang menggambarkan tentang mata air kehidupan. Misalnya ayat-ayat di bawah ini. Zakaria 14 ayat 8a, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Yesaya 12 ayat 3, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air kehidupan. Yeskiel 47 ayat 1, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Memang tidak sama persis dengan kutipan Yesus tersebut, namun dari konteksnya kita bisa mengerti bahwa Yesus mengutip secara kias serta menggabungkan beberapa bagian dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan dirinya sebagai mata air kehidupan yang dijanjikan tersebut. Ternyata tidak ada yang salah dari kutipan Yesus maupun dari penulisan Yohanes setelah kita memahaminya. Yesus sangat sering menggunakan bahasa kias untuk mengajar dan menggambarkan sesuatu. Dan dalam Yohanes 7 ayat 38, Yesus menggunakan gaya bahasa tersebut untuk menggambarkan dirinya dalam Perjanjian Lama. Tidak sama persis karena Yesus menggabungkan inti dari ayat-ayat Perjanjian Lama tersebut untuk menggambarkan dirinya kepada orang-orang Yahudi. Tuduhan bahwa Yesus salah kutip ayat dalam Perjanjian Lama tersebut juga dibantah narasi cerita tersebut. Perlu diingat bahwa orang-orang Yahudi dan khususnya para ahli Taurat sangat mengenal kitab suci mereka. Dalam konteks cerita ini tidak ada dari mereka mengatakan bahwa Yesus keliru ataupun salah kutip dalam Perjanjian Lama. Artinya, yaitu mereka pun bisa menangkap maksud perkataan Yesus tersebut sehingga ada beberapa yang percaya bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semua dalam memahami Alkitab dan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.